Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Laudem Muhammad Eldin. Pada video kali ini saya akan mereview materi yang telah diberikan oleh dosen. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk di materinya. Materi pertama itu berjudul mikrokontroler. Apa sih itu pengertian mikrokontroler? Di sini kita akan mengetahui pengertian mikrokontroler itu adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC. Terus di dalam IC ini terdapat CPU, RAM atau ROM, dan juga perangkat input dan output. Oke, lanjut. Di sini dijelaskan bahwasanya mikrokontroler itu digunakan dalam produk maupun perangkat yang dikendalikan secara otomatis, seperti kontrol mesin mobil, perangkat medis, pengendali jarak jauh, dan lain-lain. Oke, lanjut. Pada slide berikutnya di sini kita ditampilkan diagram atau blok dan struktur mikrokontroler. Di sini kita bisa lihat diagramnya. Terus ini ada bagian-bagiannya. Kita lanjut. Nah, bagian pertama di sini ada CPU yang merupakan otak mikrokontroler untuk mengambil dan mendekode instruksi. Pada slide berikutnya ada memori untuk menyimpan data dan program, for input dan output paralel. Ini dia digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LED, printer, dan sebagainya ke mikrokontroler. Terus ke port series. Port serial ini menyediakan berbagai antarmuka serial antara mikrokontroler dan periferal lain seperti port paralel. Yang kelima ada pengatur waktu dan penghitung. Ini fungsinya sangat berguna bagi mikrokontroler. Operasi utama yang dilakukan di bagian ini adalah fungsi jam, modulasi, pembangkitan pulsa, pengukuran, dan sebagainya. Bagian ini juga dapat digunakan untuk menghitung pulsa eksternal. Keenam ada analog to digital atau ADC. Ini digunakan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital. Ketujuh ada digital to analog DAC. Ini melakukan operasi sebaliknya dari konversi ADC tadi. Terus ada kontrol interupsi, di mana digunakan untuk menyediakan interupsi atau yang biasa disebut penundaan untuk program kerja. Lanjut, ada blok fungsi khusus. Ini digunakan hanya untuk beberapa aplikasi khusus saja, misalnya sistem robotik. Lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke keunggulan dan kelemahan mikrokontroler. Di sini seperti yang kita lihat, kelebihannya itu mikrokontroler bertindak sebagai mikrokomputer tanpa harus ada komponen digital tambahan lainnya. Dan juga waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi itu sangat rendah. Dan juga mudah menghubungkan port RAM, ROM, dan I atau O tambahan. Kita lanjut ke kekurangan. Kekurangan mikrokontroler yaitu memiliki arsitektur yang lebih kompleks daripada mikroprosesor. Kebanyakan hanya digunakan dalam peralatan mikro dan juga tidak dapat terhubung ke perangkat yang berdaya tinggi secara langsung. Sekarang kita masuk ke materi kedua dan ketiga yang berjudul Tren dan Interface Mikrokontroler dan Robotika. Tren Industri 4.0 Elektronika dengan Teknologi Informasi. Industri 4.0 Elektronika dengan Teknologi Informasi merupakan era transformasi digital yang mengintegrasikan teknologi canggih ke dalam sistem produksi dan layanan. Di sini ada beberapa tren. Di sini kita bisa lihat seperti yang pertama ini ada tren Internet of Things atau IoT. Dia merupakan koneksi perangkat elektronik ke internet untuk berkomunikasi dan berbagi data secara otomatis. Di sini juga kita bisa lihat penerapannya dalam elektronika dan teknologi informasi seperti smartphone, device industrial, IoT, smart cities. Terus ini kita bisa lihat juga keunggulan dan dampaknya seperti efisiensi operasional dan pengambilan keputusan berbasis data. Di slide berikutnya ini, di sini dijelaskan bahwasanya programmer embedded ini adalah orang yang mampu melakukan programan dengan pengisian program ke dalam sistem mikroprosesor atau mikrokontroler untuk keperluan industri. Ini tujuannya untuk menjalankan sistem otomatis di dunia industri, seperti mesin, alat kontrol, maupun perangkat pintar.
Oke, di sini seperti yang kita lihat, di sini jelaskan bahwasanya peluang karir di bidang IT berbasis elektronika. Di sini ada banyak seperti developer aplikasi, terus pengusaha aplikasi elektronika, terus peneliti aplikasi embedded dan kontrol. Terus ada juga engineer. Ruang karir ini akan menggunakan software Visual Basic, Net, C++, Visual C, Java, dan lain-lain. Pada slide berikutnya di sini kita bisa lihat bahwasanya ada kunci sukses menguasai elektronika, terapan, dan teknik informasi. Sebagaimana ini terbagi menjadi dua, ada software dan juga ada hardware. Software itu yang harus dikuasai seperti bahasa pemrograman C++, Assembly, Bascom, AVR, Visual Basic, Net 2005, dan lainnya. Terus pada hardware, microcontroller dan PLC, kontrol otomatis. Dan juga ada teknologi komunikasi seperti GSM dan CDMA. Oke, kita lanjut. Bidang elektronika untuk saat ini terbagi menjadi beberapa bidang utama, seperti sensor, itu alat untuk mendeteksi jarak, suhu maupun kelembapan. Ada juga analog, seperti dioda, transistor. Intinya, semua bidang ini saling mendukung untuk membangun sistem elektronik modern. Berikutnya di sini chip teknologi terkini yang mampu melaksanakan tugas-tugas kontrol sistem karena di dalamnya sudah mencakup CPU, RAM, ROM, dan lainnya. Mengapa harus mikrokontroler? Karena mikrokontroler ini bisa bikin aplikasi cukup dengan satu chip saja, jadi lebih hemat dan efisien. Jadi, kesimpulannya mikrokontroler ini cocok untuk sistem kontrol yang cerdas dan juga murah. Di sini kita dilihatkan berbagai merek mikrokontroler yang sering digunakan. Jadi, setiap merek ini mempunyai keunggulan masing-masing dan kecocokan untuk aplikasi tertentu di bidang embedded system. Lanjut, di sini kita akan dilihatkan bermacam-macam mikrokontroler. Ada mikrokontroler LED seperti contoh 9C1, ada juga mikrokontroler PLC. Ya, setiap jenisnya ini memiliki karakteristik dan cocok untuk aplikasi tertentu di dunia embedded. Lanjut, slide selanjutnya kita diperlihatkan aplikasi mikrokontroler. Aplikasi mikrokontroler ini dipakai di banyak bidang seperti contoh robotika, home remote system, dan lain-lain. Mikrokontroler ini bikin sistem jadi lebih pintar dan praktis. Lanjut. Di sini ada slide pertimbangan memilih mikrokontroler. Jadi kita harus memilihnya secara cermat ya kawan-kawan. Pilihlah mikrokontroler yang sesuai kebutuhan dan mudah dipelajari. Pada slide berikutnya kita ditampilkan gambar mikrokontroler AVR Atmega 8535. Ini fleksibel dan juga banyak dipakai untuk aplikasi embedded karena fiturnya lengkap dan mudah dikembangkan. Pada slide berikutnya ada arsitektur CPU AVR. CPU AVR ini mempunyai struktur internal yang terdiri dari memori, register umum, unit logika dan aritmatika, unit interupsi, dan modul I/O. Bus data 8 bit untuk komunikasi antar komponen. Nah, kawan-kawan, desain ini bikin mikrokontroler AVR cepat dan efisien, dan juga cocok untuk berbagai aplikasi embedded. Perbandingan mikrokontroler Atmel. Di sini kesimpulannya, pilihan mikrokontroler sesuai kebutuhan, dari yang sederhana hingga canggih dan terhubung ke internet. Di sini ada contoh penggunaan mikrokontroler di berbagai sistem. Di sini kita bisa lihat aplikasi, deskripsi, antarmuka, dan keunggulannya juga. Ini bagus di sini agar kita paham dan kita mengerti seberapa penting si mikrokontroler itu. Lanjut. Oke kawan-kawan, di sini kita bisa lihat mikrokontroler Pars 3. Program ini membuat LED di port B berkedap-kedip 100 ms secara terus-menerus. Kita lanjut. Di sini ada pengubahan analog ke digital. Program ini membaca nilai analog dari channel 0 lalu mengirim hasilnya ke port series atau port D. Dasar kendali dengan mikrokontroler.
Di sini kita lihat program ini membaca status saklar di pin D7. Jika aktif 1, maka port B akan mati. Namun jika tidak aktif atau nilainya 0, maka port B itu menyala. Di sini kita bisa lihat di sini ada operasi pulsa di programnya teman-teman. Ini program ini mengirim pulsa ke pin-pin port untuk menggerakkan servo. Terus lanjut, di sini ada fungsi ibas. Ini variabel A dan B dan juga C dideklarasi ke luar subroutine. Terus tes menerima parameter A, tetapi tetap bisa akses B1 dan C karena berada di luar lingkup yang sama, menunjukkan bahwa data bisa dibaca dan diprogres dalam subroutine. Ini ada gambar PLC. Sini juga ada skemanya. Kita bisa lihat program membaca suhu dari sensor analog lalu menampilkannya di LCD sebagai termometer digital. Oke, di sini kita lihat ada pemrograman AVR dengan Bascom AVR. Di sini ada langkah-langkahnya juga. Bascom AVR ini memudahkan pemrograman mikrokontroler dengan bahasa basic dan antarmuka visual. Berikutnya, di sini ada desain robot sederhana. Alurnya itu sensor mengirim sinyal ke drive. Terus, drive-nya aktifkan motor. Habis itu, robot bergerak sesuai input sensor. Jadi kesimpulannya, desain ini cocok untuk robot pemula yang bisa bergerak berdasarkan sensor ke kanan maupun ke kiri. Di sini ada desain robot. Sistem ini memungkinkan robot bekerja secara otomatis berdasarkan input sensor dan dikendalikan oleh mikrokontroler. Lanjut, berikutnya di sini ada implementasi AVR pada robot. Kita bisa lihat rangkaiannya teman-teman. Dari rangkaian ini menunjukkan bahwasanya bagaimana mikrokontroler AVR dapat mengontrol robot secara otomatis berdasarkan input sensor dan menggerakkan motor melalui drive. Kita lanjut. Sini ada penerapan pada robot. Tujuannya ini menggerakkan robot berdasarkan sensor jarak. Robot ini akan membaca nilai dari sensor jarak. Jika tidak ada halangan atau nilai dari 200, robot akan maju. Jika ada halangan, robot akan belok ke kiri. Seperti pada gambar, ini contoh robotnya. Kita masuk ke sistem minimum mikro. Di sini kita bisa lihat kawan-kawan rangkaiannya. Rangkaian ini adalah dasar minimum agar mikrokontroler bisa bekerja dan siap diprogram. Kita lanjut. Ada dasar pemrograman menerima input ditampilkan ke LED. Program ini akan membaca status skalar dari port 3 dan langsung menyalakan LED di port 1 sesuai input. Proses ini berlangsung terus-menerus karena loop itu adalah perulangan. Sini ada program mikrokontroler di Atmel ISP software. Teman-teman, software ini digunakan untuk memilih jenis mikrokontroler, mengatur parameter, dan melakukan program langsung ke chip. Dan mengisi memori mikrokontroler. Yang pertama itu membuka Atmel ICP software, terus pilih tipe mikrokontrolernya. Misalnya AT89 S8252. Terus masukkan data program ke buffer. Terus kode buffernya untuk isi flash program. Terus data buffer untuk isi EEPROM atau data. Terus lakukan proses pemrograman ke chip. Hasilnya, memori mikrokontroler berhasil diisi dengan data yang siap dijalankan. Kita lanjut. Sini mengisi dengan file hex. Oke, di sini ada skemanya kawan-kawan. Kita bisa lihat bahwasanya program ini mengaktifkan Q1 dan Q2 secara bergantian dengan jeda waktu, menghasilkan efek switching atau kedipan. Kita lanjut. Di sini ada skemanya juga mikrokontroler. Di sini ada program mikrokontroler pitch memungkinkan sistem mikrokontroler berkomunikasi secara langsung dengan komputer melalui port serial. RS232 cocok untuk monitoring data dan sensor controller. Itu saja review dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.